Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Masih tetap semangat ya? Meskipun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Oke, kita masih di pertemuan teorema Pitagoras, tetapi kali ini Ibu ingin memberikan instruksi ataupun contoh tentang penilaian keterampilan yang akan kalian ikuti mengenai bab teorema Pitagoras. Siapkan diri kalian dengan baik ya, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingatkan kembali kepada kalian untuk menerapkan 4M ya, menggunakan masker dengan baik dan benar, kemudian mencuci tangan kalian dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir, serta menjaga jarak kalian dengan orang lain atau social distancing minimal 2 meter dan menghindari kerumunan. Kita sama-sama mencegah kenaikan dari angka positif COVID-19 ini. Oke. Nah, kompetensi dasarnya di sini kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kompetensi dasar keterampilan 4.6 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Dan tujuan pembelajarannya yaitu menyajikan hasil pembelajaran dari penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari tentu saja. Oke. Nah, penerapan teorema Pitagoras ini akan kita pelajari dan akan kita evaluasi untuk menjadi penilaian keterampilan bagi kalian. Pernahkah kalian berpikir apa sih manfaatnya dari kita mempelajari teorema Pitagoras? Selama beberapa pertemuan kemarin ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih itu teorema Pitagoras. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari kita mempelajari si teorema Pitagoras ini ya? Suatu ilmu itu akan kita tahu manfaatnya jika ilmu tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan teorema Pitagoras. Banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk soal cerita dan dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras yang sudah kalian pelajari sebelumnya dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan persoalan pada bangun datar atau bangun ruang lainnya untuk menghitung panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Teorema ini juga dapat kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Nah, contoh yang Ibu berikan di sini dari penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada layang-layang. Kalian pasti tidak asing dengan benda ini ya. Benda ini pasti sudah sering sekali kalian lihat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ini adalah layang-layang. Nah, kalian bisa perhatikan dari layang-layang tersebut ya. Layang-layang ini merupakan bangun datar ya. Jadi, layang-layang adalah bangun datar di mana dari layang-layang ini nanti kita bisa menerapkan teorema Pitagorasnya. Layang-layang adalah salah satu contoh penerapan dari teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Di mana untuk membuat layang-layang sendiri kita perlu nih menentukan panjang sisi setiap layang-layang ya. Nah, panjang sisinya ini nanti dapat dihitung atau bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi, secara garis besarnya atau secara gampangnya, teorema Pitagoras ini memudahkan kalian untuk mengukur sisi-sisi dari layang-layang yang akan kalian buat. Nah, layang-layang sendiri itu merupakan sebuah bangun datar yang merupakan salah satu bangun datar 2 dimensi dengan 4 sisi. Layang-layang memiliki panjang sisi yang sama panjang tetapi tidak sejajar. Di sini sisi yang sama panjang yaitu ada sisi AB akan sama panjang dengan sisi AD.
Kemudian sisi BC akan sama panjang dengan sisi CD. Dan diagonalnya ada dua, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Ya. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung sisi dari layang-layang, kita masuk ke contoh soal penerapan berikut. Perhatikan gambar layang-layang di samping. Jika panjang diagonal BD itu adalah 16 cm dan panjang AO itu adalah 15 cm serta panjang OC adalah 6 cm. Hitunglah keliling dari layang-layang tersebut. Nah, untuk menghitung keliling layang-layang ya, keliling dari suatu bangun datar sendiri itu merupakan jumlah dari panjang sisi terluarnya. Jadi kita harus mengetahui nih panjang dari AB, panjang dari BC, panjang dari CD, dan panjang dari AD. Sedangkan di sini yang baru kita ketahui yaitu panjang diagonal BD, panjang dari AO, dan panjang dari OC. Oke, baik. Kita akan coba menyelesaikan permasalahan berikut. Nah, yang pertama kita akan mencari panjang BC. BC kuadrat adalah BO kuadrat ditambah OC kuadrat. Di sini BO itu adalah 8 cm dan OC adalah 6 cm. Jadi BC kuadrat 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat 36. BC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 yaitu 100. Jadi BC sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 yaitu 10. Jadi panjang dari BC adalah 10. Kemudian yang kedua kita cari panjang AB. AB kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OB kuadrat. Di sini AO panjangnya 15 cm dan OB panjangnya 8 cm. Jadi AB kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 15 kuadrat 225 ditambah 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi AB kuadrat sama dengan 225 ditambah 64 yaitu 289. AB sama dengan akar dari 289 yaitu 17. Jadi panjang dari AB sama dengan 17 cm. Selanjutnya kita hitung keliling dari layang-layang tersebut. Keliling dari suatu bangun datar itu tadi merupakan jumlah dari panjang sisi terluarnya. Sehingga keliling layang-layang ABCD itu adalah jumlah dari AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah DA. AB 17, BC 10, CD 10 dan DA 17. Jadi kelilingnya adalah 54 cm. Nah, contoh penerapan yang lain bisa kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Aku melihat ayah masih memakai baju rapi. Sepertinya ayah baru pulang kerja. Tapi kenapa ayah seperti kebingungan? Akhirnya aku menghampiri ayah untuk menanyakan. Ternyata ayah akan memindahkan mesin cuci ibu yang bermasalah ke atas bak mobil untuk dibawa ke tempat servis. Tetapi ayah kesusahan untuk memindahkannya. Ayah bilang ayah membutuhkan suatu bidang miring sebagai media untuk memindahkan mesin cuci itu ke bak mobil. Ayah bilang dia membutuhkan papan. Tapi ayah tidak tahu berapa panjang papan yang dibutuhkan supaya dapat digunakan untuk memindahkan mesin cuci itu ke bak mobil. Aku kemudian mengamati jarak antara tanah dengan bak mobil dan jarak antara mobil dengan mesin cuci. Aku menyadari bahwa ternyata jarak tersebut membentuk segitiga siku-siku. Aku teringat tentang teorema Pythagoras yang aku pelajari tadi di sekolah. Aku akan membantu ayah untuk menentukan berapa panjang papan yang ayah butuhkan dengan menggunakan teorema Pythagoras.
Aku bertanya kepada ayah, berapa tinggi dari atas tanah ke bak mobil dan jarak antara mobil dengan mesin cuci. Kemudian, ayah menjawab bahwa jarak tanah ke bak mobil adalah 90 cm dan jarak mobil ke mesin cuci adalah 400 cm. Dengan teorema Pythagoras, aku bisa menentukan panjang dari sisi miringnya. Aku misalkan kondisi jarak yang membentuk segitiga siku-siku tersebut bernama segitiga ABC dengan sudut siku-sikunya di B. Maka untuk mencari nilai sisi miringnya, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, sehingga diperoleh B kuadrat sama dengan 90 kuadrat ditambah 400 kuadrat. B kuadrat sama dengan 8100 ditambah 160.000, sehingga B kuadrat sama dengan 168.100. Jika kita akarkan, hasilnya akan menjadi 410 cm. Nah, jika aku merubahnya ke meter, maka akan menjadi 4,1 meter. Aku menjelaskan kepada ayah bahwa ayah harus menggunakan papan dengan panjang 4,1 meter untuk dapat memindahkan mesin cuci tersebut ke bak mobil. Akhirnya, ayah menemukan papan dengan panjang 4,1 meter tersebut. Kemudian, aku dan ayah memindahkan mesin cuci tersebut dengan cara mendorongnya dari tanah ke bak mobil dengan menggunakan papan berukuran 4,1 meter yang dijadikan bidang miringnya. Ayah sangat senang dan berterima kasih karena aku telah membantu ayah. Ayah bilang aku belajar dengan baik di sekolah. Aku juga senang dan bersyukur bahwa aku bisa menerapkan teorema Pythagoras untuk memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Ternyata teorema Pythagoras bisa sangat bermanfaat. Nah, setelah apa yang sudah Ibu paparkan tadi sebagai contoh penerapan teorema Pythagoras, di sini kalian mempunyai tugas proyek untuk kalian kerjakan. Ya, cluenya yaitu amatilah benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kalian, lingkungan rumah kalian tentu saja ya. Kemudian kalian cari 3 benda yang menerapkan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari 3 benda tersebut tadi itu tidak boleh sama dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Jadi kalian harus mencari yang berbeda dengan contoh yang Ibu sampaikan. Paham ya? Nah, setelah kalian ketemu dengan 3 benda yang menerapkan teorema Pythagoras, kalian bisa foto benda tersebut atau kalian bisa ambil fotonya di Google juga boleh. Nanti kalian bisa kolase atau kalian grid ya. Atau kalian juga bisa kumpulkan dalam bentuk video. Nah, di sini kalian membutuhkan kreativitas kalian yang cukup baik untuk bisa mengumpulkan tugas proyek ini ya. Nanti tugas proyek yang mempunyai kreativitas yang baik nanti akan mendapatkan nilai yang baik juga. Jadi kalian sebisa mungkin berusaha sebaik-baiknya untuk mengerjakan tugas proyek ini ya. Jadi tadi kalian cari 3 benda yang ada di lingkungan kalian yang menerapkan teorema Pythagoras, kemudian kalian foto atau kalian cari gambarnya di Google, kemudian kalian kolase atau kalian grid dan atau bisa kalian kumpulkan dalam bentuk video. Nanti video juga bisa kalian video saja benda-bendanya atau bisa kalian jelaskan. Oke? Demikian tugas yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas proyek ini dengan maksimal karena nilainya juga cukup lumayan untuk tugas proyek kali ini. Oke? Selamat belajar, selamat bekerja, semoga berhasil. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.